الحمد لله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا ومولانا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وهاجدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya manusia di sisi Allah, manusia yang disayang oleh Allah, manusia akan masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun gelarmu, sehebat apapun statusmu di atas dunia ini, tapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, jangan harap engkau akan menjadi Habibullah, akan masuk ke dalam surga Allah. Walaupun engkau memiliki kekayaan yang luar biasa, langit, bumi, samudra ada di dalam genggamanmu, tapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, jangan harap engkau akan merupakan Habibullah dan akan masuk ke dalam surga Allah. Akan tetapi saudara-saudaraku sekalian, walaupun kita orang yang biasa-biasa saja, kita rakyat jelata, kita orang yang miskin dan papa, orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini, tapi jika kita termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka bersyukurlah, engkaulah sesungguhnya orang langitan, engkaulah sesungguhnya Habibullah, kekasih Allah, dan insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah. Oleh sebab itu saudaraku, apapun jabatan kita, apapun status kita, sebesar apapun kekayaan kita, mari kita raih ketakwaan, karena itulah sesungguhnya yang menjadikan kita sebagai Habibullah dan akan masuk ke dalam surga Allah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini genap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah 1447 tahun yang lalu. Sampai hari ini kita masih berikrar bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kita satu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tidak berani orang untuk merubah satu huruf atau satu harkat pun. Kita tahu jika Al-Quran itu berubah. Sampai sekarang Al-Quran masih tetap. Kiblat kita sama, masih ke Ka'bah. Dan kita masih digelar dengan kaum muslimin dan musliman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah adalah suatu proses yang sangat menakjubkan kita sebagai umatnya. Beliau melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah
Kerana sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kaum kafir Quraisy. Rasulullah selalu dihina. Rasulullah selalu ketika beribadah solat dilempar dengan kotoran hewan. Bahkan Rasulullah beberapa kali ingin dibunuh. Tetapi Allah masih melindungi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika Abu Jahal dengan para sahabat-sahabatnya, para petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy melakukan rapat. Mereka mendiskusikan bagaimana untuk menyahkan Muhammad dari bumi ini. Kerana dengan kedatangan Muhammad, maka terganggu dengan perkembangan agama nenek moyang kita. Maka Abu Jahal melakukan rapat di satu rumah. Diminta pendapat para sahabatnya. Apa pendapat kalian? Bagaimana kita memusnahkan Muhammad? Satu orang mengangkat tangan. Bagaimana Muhammad langsung kita bunuh? Kita tangkap, kita bunuh. Itu pekerjaan bodoh. Kalau ketahuan kita membunuh, maka pengikut Muhammad akan menyerang kita. Satu orang angkat tangan. Bagaimana Muhammad kita masukkan dalam kotak papan, kita letakkan di depan Ka'bah dan kita tidak beri makan. Lama-lama dia akan mati. Ini juga pekerjaan bodoh, kata Abu Jahal. Kalau ketahuan mati kita, diserang oleh pengikut Muhammad. Lalu Abu Jahal punya pendapat. Bagaimana kalau utusan-utusan setiap suku mengirim pemuda-pemuda yang kekar, yang perkasa, kita kepung rumah Muhammad ketika malam dan kita pelan-pelan secara sembunyi masuk ke rumah Muhammad, lalu kita culik dia, kita bunuh sehingga tidak ada yang melihat siapa yang membunuh Muhammad. Maka pendapat ini disetujui para pengikut kafir Quraisy. Diutuslah setiap suku satu orang pemuda yang gagah perkasa dengan membawa pedang yang tajam, yang terhunus. Pada hari Kamis, Abu Jahal rapat. Siangnya diputuskan. Maka ketika itu turunlah firman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina amanu wa hajaru wa hajadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman ini menandakan bahwa diwajibkan Rasulullah untuk berhijrah, meninggalkan kota Makkah, kota kelahiran, kota yang penuh dengan nostalgia, terpaksa ditinggalkan. Karena apa? Demi keselamatan diri, demi keselamatan umat, dan keselamatan agama Islam yang dicintai. Maka Rasulullah yang pertama dia beritahukan adalah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mengajak Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjawab, siap wahai Rasulullah, aku siap menemanimu. Ini pertanda betapa setianya seorang sahabat pergi meninggalkan Makkah yang ingin diburu, ingin dibunuh. Tapi ketika itu sahabat ini menyatakan siap. Sulit untuk mencari sahabat seperti Abu Bakar Siddiq. Banyak di antara kita sahabat mau mendekati kita ketika gembira, ketika tertawa, tapi susah mencari kawan untuk menangis, susah untuk mencari kawan yang menderita. Tapi Abu Bakar siap untuk menemani Rasulullah. Maka malam itu tidurlah Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Dia menugaskan Sayyidina Ali, nanti aku akan keluar dari rumah ini, maka Ali, engkau tidur di tempat tidurku. Ali pun mengatakan, aku siap untuk tidur di tempat tidurmu wahai Rasulullah, padahal ancaman mati. Tapi Sayyidina Ali tidak gentar sedikit pun, karena ini perintah Rasulnya, dia melakukan itu. Setelah Isya, Rasulullah pun tidur. Jam 2 malam dia bangkit solat tahajud.
Dia memohon kepada Allah. Lalu dia menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Sebelum dia keluar rumah, maka turun firman, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di depanmu aku letakkan dinding, di belakangmu aku letakkan dinding, dan mata kalian aku tutup supaya kalian jangan bisa melihat. Maka Rasulullah mengambil segenggam pasir, dia lemparkan kepada kaum musyrikin, kaum musyrik yang di rumah, yang mengepung rumahnya. Maka satu orang pun tidak ada melihat Rasulullah keluar dari rumah itu. Maka Sayyidina Ali pun tidur di tempat Rasulullah. Ketika sudah hampir subuh, baru terjaga mereka, baru terbangun ketika dilihat yang ada di tempat tidur adalah Sayyidina Ali. Di mana Rasulullah? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Tadi Rasulullah tidur sini. Tidak, aku yang tidur di sini. Maka mereka pun mencari kemana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah berada di gua yang terjal, yang jauh dari kediaman, yang sunyi, tak ada manusia yang mampu untuk tinggal di dalam gua itu. Mereka berdua dengan Abu Bakar Siddiq, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan ahli perang. Dia memiliki strategi perang. Siapa yang mengantar makanan adalah Asma bin Abu Bakar Siddiq, yang mengantarkan makan yang tidak tahu siapapun. Kemudian ada Abdullah. Abdullah seorang sahabat yang mengantarkan berita. Apa yang terjadi berita dia mengantarkan kepada Rasulullah. Kemudian saudaraku sekalian, ada mata-mata di sekitar gua yang memelihara kambing. Yang memelihara kambing. Dia adalah intel Rasulullah. Ketika ada musuh yang akan datang, dia memberikan kode, memberikan syarat kepada Rasulullah yang bernama Amir bin Furairah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merupakan ahli perang, ahli strategi. Ketika musuh ingin menangkap, tidak dapat musuh untuk menangkapnya. Dia pun melakukan perjalanan ke Kuba dan ke Madinah. Di tengah perjalanan ada debu yang meninggi mengejar. Ternyata seekor kuda yang mengejarnya, yang bernama Suraqah. Suraqah ini ingin membunuh Rasulullah. Mengapa Suraqah ingin membunuh Rasulullah? Karena diberikan hadiah 100 ekor unta. Kalau nilai satu ekor unta 70 juta, berarti 70 miliar. 7 miliar bagi orang yang ingin memancung kepala Muhammad. Maka Suraqah seorang ahli perang kafir Quraisy, dia mengajar Muhammad sampai setiap dia melangkah kudanya terjatuh, maka sesampai di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, apa yang kau ingin lakukan kepadaku? Wahai Muhammad, aku sudah lama berperang, aku sudah selalu mengendalikan kudaku, tapi kali ini ada sesuatu yang aneh. Setiap langkah kudaku selalu jatuh bangun untuk mengejarmu. Aku yakin bahwa engkau bukanlah manusia biasa, engkau adalah kekasih Allah. Maka pada saat ini wahai Rasulullah, aku bersyahadat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu perjuangan Rasulullah untuk melakukan hijrah bukanlah sesuatu yang mudah, dengan perjuangan yang luar biasa. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu hijrah itu 1447 tahun yang lalu. Mengapa ketika Rasulullah hijrah diambil tahun baru Islam? Ketika itu para sahabat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab bertanya, di mana mulai tahun baru Islam? Seorang menjawab, ketika Al-Quran turun. Oh, Islam belum mantap, masih banyak orang melakukan berbuat dosa. Ketika Rasulullah lahir juga belum Islam itu mantap, masih banyak orang kafir Quraisy yang melaksanakan menyembah berhala.
Bagaimana kalau kita lakukan awal tahun baru Islam itu ketika Rasulullah meninggal? Berarti haul, memperingati kematian. Berarti kita selalu dalam keadaan sedih. Maka akhirnya Sayyidina Ali atau Umar bin Khattab pendapat, ini khilaf para ulama, tapi salah satu mereka mengatakan adalah al-hijratu tufaraqu bainal haqqi wal batil. Hijrah adalah yang membedakan antara yang hak dan batil. Maka disepakati ketika itu tahun baru Islam itu adalah diambil ketika Rasulullah melakukan hijrah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat sekarang keadaan kita aman, keadaan kita nyaman. Kita tidak perlu lagi berhijrah. Kita tidak lagi berhijrah secara fisik. Kita tidak lagi berhijrah meninggalkan Pekanbaru, kampung kita cinta ini. Di sini kita sudah aman, di sini kita sudah nyaman, beribadah kita nyaman, tidak ada yang mengganggu kita. Tidak seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang membunuh kita. Lalu apa hijrah yang kita lakukan? Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang mesti kita lakukan adalah yang pertama adalah hijrah sulukiyah. Bagaimana menghijrahkan sikap kita, attitude kita dari sesuatu yang baik menjadi hijrah yang tidak, menjadi sesuatu yang tidak baik, berhijrah kepada sesuatu yang baik. Selama ini kita malas solat 5 waktu ke masjid. Bagaimana setelah tahun baru ini kita rajin ke masjid membawa istri anak-anak kita? Selama ini kita malas untuk bersedekah. Bagaimana dengan tahun baru hijrah yang kita rajin bersedekah, berwakaf, kemudian kita berinfak, menolong, membantu masjid, membantu rumah-rumah panti asuhan, membantu fakir miskin. Dan jangan lupa adalah membangun orang tua, membantu orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang susah. Sudahkah kita bisa merubah sikap kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita lakukan. Selama ini kita tidak pernah solat malam qiyamul lail. Bagaimana di tahun baru ini kita bisa melakukan solat malam? Jangan kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tiap malam qiyamul lail. Tiap malam dia menangis minta ampun atas dosa-dosanya. Itu Rasul. Kita Rasul tidak, Nabi tidak, ulama tidak, orang keramat tidak, tapi tidak mau solat malam. Tidak mau meminta ampun atas dosa-dosa kita. Padahal dosa kita banyak, dosa kita menumpuk. Tak malukah kita dengan Rasulullah? Orang yang tidak berdosa, orang dijamin masuk surga, masih menangis setiap malam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita para pendosa yang banyak dosa tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini sudahkah kita membaca Al-Quranul Karim? Pada Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin. Bahwa Al-Quran itu ada diturunkan untuk sebagai obat penyembuh bagi umatnya dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sudahkah kita lakukan itu? Membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Sudah kita melakukan puasa sunnah yang disunahkan Rasulullah SAW. Apakah itu puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muharram, dan puasa-puasa lainnya. Mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita bisa mengajak istri anak kita untuk berbuat kebajikan? Ini yang mesti kita lakukan, saudaraku sekalian. Yang kedua adalah hijrah syu'uriyah, yaitu memindahkan hobi kita. Hobi kita mungkin banyak selama ini yang tidak berdasarkan syariat Islam. Hobi kita selama ini mungkin sebelum tidur menonton TikTok, menonton Instagram, menonton film-film yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, sampai jauh malam baru tidur, sehingga tidak bisa untuk melakukan qiyamul lail.
Mungkin selama ini kita berkumpul dengan kawan mengopi sampai jauh malam, main domino, main kartu yang tidak ada faedahnya terhadap diri kita. Hobi, tapi hobi yang tidak ada manfaat terhadap diri kita. Lakukanlah hobi itu yang bermanfaat. Hobi bersilaturahim, hobi melakukan olahraga untuk kesehatan kita. Kalau kita sehat, mudah beribadah, mudah untuk bekerja. Seperti olahraga yang diajar Rasulullah, berkuda, renang, memanah, dan lain-lain sebagainya. Yang penting kita olahraga, bagaimana untuk menjadi badan kita sehat, fisik kita sehat, rohani kita sehat. Yang ketiga adalah hijrah fikiriyah. Selalu pemikiran kita jahat terhadap orang lain, selalu suhuzon kepada Allah, selalu suhuzon kepada kawan-kawan kita, kepada orang lain. Kawan kita beli mobil, pikiran kita selalu jahat, dari mana dapat uang. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita mari kita arahkan yang ke positive thinking. Bagaimana kita berfikir untuk menjadikan umat Muhammad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berhusnuzon, berpikiran baik terhadap Allah, berpikiran baik terhadap manusia-manusia lainnya, kawan kita, sahabat kita, dan keluarga kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah tahun ini 1447 Hijriah, kita bisa merubah sikap kita, bisa merubah hobi kita, bisa merubah fikiran kita menjadi lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.